Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin mattasalatil uyun bin nazar wa tazakhrafatil ardun bil matar wa hajja hajjun wa atamar wa labba wa halaga wa nahar wa tafa bil baitil atiqi wa qabbala al hajar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita berkumpul di tempat ini berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, berkumpul dalam cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada para aulia, cinta kepada para salihin, cinta kepada sahabat Rasulullah, cinta kepada keluarga Rasulullah, cinta antara kita satu sama lain muslimin. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul dalam rangka malam hari ini adalah ulang tahun yang ke-7 Majlis Az-Zahir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan insyaallah di dalam majlis ini, dan akhina Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf bin Abi Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf diberikan kesehatan, afiat, keberkahan, dan juga para guru-guru kita bil khusus Al-Walid Al-Habib Lutfi bin Ali bin Yahya diberikan kesehatan, diberikan afiat, wal Habib Umar, dan semua yang hadir tengah-tengah kita, para habaib, para kiai, para asatidzah, para guru-guru, para tokoh masyarakat, para pemimpin daerah, dari polisi, dari TNI, dan juga pimpinan-pimpinan daerah dan tokoh masyarakat. Insyaallah tidak kita keluar dari majelis ini melainkan dosa kita diampunkan oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul dan bumi dan tanah yang kita pijak menjadi saksi atas perkumpulan yang kita lakukan. Al-Imam An-Nawawi beliau menyebutkan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwasanya jalanan, ada satu jalanan dia berbangga terhadap jalanan yang lain. Jalanan dia berbangga kepada jalanan yang lain. Apa yang mau dibanggakan? Jalanan hanyalah sebuah tempat bagian tanah bumi yang dipijak, tapi jalanan itu berbangga kepada jalan yang lain. Dia bilang, hal marra alaikumul yawm dzakirullah fa inni marra alayya al-yawm dzakirun lillahi ta'ala. Siapa di antara kalian yang hari ini dilewati, dilalui oleh orang yang sedang berzikir kepada Allah? Sesungguhnya saya hari ini saya berbangga sebab saya diinjak, dilewati, dilalui oleh orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalanan berbangga. Berbangga kenapa? Ada orang yang berjalan, cuma jalan berlalu begitu aja, lewat begitu aja sambil berzikir kepada Allah taala. Apalagi kalau duduk di tempat tersebut. Bumi menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Kelak bumi ini menjadi saksi. Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani beliau bercerita, kan minal aulia, ada seorang wali, seorang soleh yang mana kalau dia jalan selalu berzikir kepada Allah, dan kalau dia lupa berzikir, jalan 100 meter lupa zikir, dia mundur lagi 100 meter. Pernah mundur sampai 2 kilo, mundur lagi, dia pulang lagi, balik arah, ngulang lagi perjalanannya 2 kilometer. Ditanya kenapa? Saya enggak berjalan melainkan saya berzikir. Saya mau setiap tempat yang saya pijak menjadi saksi kalau saya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wa ini malam tempat ini, stadion, menjadi saksi zikir yang dilantunkan di tempat ini, salawat yang disampaikan di tempat ini. Masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan bahwasanya dulu Nabi Muhammad SAW di masjid beliau itu bertumpu, ada sebuah batang pohon yang dijadikan tumpuan, di semacam mimbar, tapi memang dari batang pohon yang masih tertanam di bagian dalam masjid. Maka Nabi bertumpu di batang pohon tersebut, bertumpu, bersandar sambil mengajar kepada para sahabat. Maka tiba-tiba ada satu orang, dia buatkan sebuah mimbar untuk Nabi Muhammad. Ketika dibuatkan sebuah mimbar, diletakkanlah mimbar itu di sebelahnya batang pohon, mungkin jarak 4 atau 5 meter. Di sebelahnya batang pohon.
Mulailah Nabi Muhammad hari pertama beliau berdakwah mengajar di mimbar yang baru tersebut. Lagi tengah-tengah mengajar, lagi tengah-tengah menyampaikan penyampaian kepada para sahabat, tiba-tiba terdengar suatu lengkingan yang keras dan semakin keras, hingga sahabat semuanya terkejut dan terganggu dengan lengkingan itu. Dari mana lengkingan ini? Nggak taunya sumbernya dari batang pohon itu. Nabi berlari turun tergesa-gesa dari mimbar menghampiri batang pohon itu. Nabi datang ke situ menenangkan, seperti seorang ibu menenangkan anaknya yang menangis, sampai suaranya mengecil dan hilang. Nabi bilang, kalau saya tidak tenangkan, maka batang pohon ini akan terus menangis sampai hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi berkata kepada batang pohon tersebut, apabila engkau mau, saya pindahkan engkau dari tempat ini ke sebuah tempat yang subur, sehingga rantingmu akan tumbuh lagi, dedaunanmu akan tumbuh lagi secara sempurna. Atau kalau engkau mau, ya engkau tumbuhnya bukan di dunia, tumbuhnya nanti di akhirat, di sorga. Maka batang pohon itu memilih untuk ditanam saja di masjidnya Rasulullah dan tumbuhnya nanti di sorga. Ditanamnya di mana? Di dalam masjid. Dan di tempat ditanamnya itu diletakkan di atasnya mimbarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mimbar, jadi batang pohonnya dicabut, ditanam di dalam masjid, dikuburkan, dan mimbarnya Nabi dipindahkan di atas batang pohon tersebut. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, lihat, itu beliau kalau membawakan hadis ini, beliau berkata sambil menangis, lihat, tidakkah kalian rindu kepada Rasulullah? Batang pohon saja rindu dan menangis karena rindu kepada Nabi Muhammad yang cuma pindah 4 meter dari dia. Tidakkah kita tambah kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahakadha, itu mimbarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 3 anak tangga. Nabi Muhammad biasanya berdiri atau duduk di anak tangga yang ketiga. Dan para sahabat ahlul adab, orang yang beradab, yang sopan santun, beliau, mereka para sahabat Rasulullah ketika wafat Rasulullah, maka Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq nggak berani naik ke mimbar ke anak tangga yang ketiga yang atas, tapi beliau berdiri di anak tangga yang kedua, nggak berani naik ke anak tangga yang ketiga yang atas. Setelah wafat Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ibn al-Khattab waktu naik mimbar nggak berani naik mimbar ke anak tangga yang ketiga juga, bahkan nggak berani menginjak anak tangga yang kedua tempatnya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Dia berdiri di anak tangga yang pertama yang bagian bawah. Begitu zamannya Sayyidina Utsman ibn Affan, beliau kembalikan lagi, enggak, kalau begini nanti lama-lama khalifah seterusnya malah ke dalam bumi. Beliau naik ke atas mimbar yang ketiga untuk tetap mengabadikan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwasanya Madinah menjadi berkah karena keberadaan Nabi Muhammad dan keberadaan para ahli zikir, orang-orang yang berzikir kepada Allah, sehingga setiap spot di kota Madinah Al-Munawwarah dilalui, dipijak oleh telapak kakinya Nabi Muhammad, telapak kaki para sahabatnya Rasulullah dan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, imam Daril Hijrah, beliau kalau di Madinah enggak berani pakai sendal, kemudian juga tidak berani naik kendaraan, menunggang kendaraan di kota Madinah. Ditanya, wahai imam, ini tanahnya panas, terik, membakar kaki, tapi tetap nggak mau pakai sendal. Kenapa? Dia bilang, di mana saya akan memakai sendal saya, atau saya akan meletakkan kaki dari hewan tunggangan saya di tempat yang pernah dipijak oleh Nabi Muhammad, atau dipijak oleh malaikat Jibril, atau dipijak oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak berani mereka melakukan yang demikian. Itu tempat menjadi saksi yang luhur, yang agung, yang mulia. Disebutkan bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tadi kita dengar,
Mereka melihat wajah Nabi Muhammad, ditanya, "Sif lana wajha nabiyyina." Itu para tabi'in bilang, sifatkan kepada kami seperti apa gerangan wajah Nabi kami, Nabi Muhammad. Sahabat disuruh mensifatkan wajah Nabi Muhammad. Sahabat ada dua mazhab, ada dua kelompok, ada dua metode dalam mensifatkan wajah Nabi Muhammad. Kelompok yang pertama senior sahabat, sahabat-sahabat senior. Mereka sahabat-sahabat senior, mereka nggak tahu dan tidak bisa dan tidak mampu mensifatkan wajah Nabi Muhammad. Kenapa? Nggak berani menatap langsung Rasulullah. Sehingga kalau kita baca sifat wajah Nabi Muhammad, itu bermuara disifatkan oleh sahabat mayoritas. Mayoritas hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang junior dan semuanya agung dan semuanya mulia. Mereka sahabat yang waktu itu masih kanak-kanak mengalami Rasulullah, mereka ini yang mensifatkan wajahnya Nabi Muhammad. Adapun sahabat-sahabat yang sepuh, yang tua, yang besar, mereka enggak berani menatap langsung wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Amr bin Al-As bilang, saya kalau disuruh mensifatkan wajah Nabi Muhammad saya enggak mampu. Kenapa? Saking saya enggak berani menatap, bertatapan, berpapasan mata dengan Rasulullah. Takut melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat-sahabat yang muda yang mensifatkan wajahnya Nabi Muhammad, disifatkan bagaimana sifat wajahnya Nabi Muhammad? Mereka bilang ka'anna wajhahu gamar bal adwa'u minal gamar. Wajahnya Rasulullah bagaikan purnama, bahkan lebih terang daripada purnama. Terus lagi satu sahabat yang lain bilang ka'anna syamsa tajri fi wajhih, seolah-olah matahari beredar di wajahnya Nabi Muhammad, bersinar di wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu sahabat lain lagi bilang, ketika saya ngumpul bersama Nabi Muhammad di malam hari, di malam bulan purnama, kemudian saya menatap kepada bulan purnama di atas kepala kami, lantas saya menatap wajah Rasulullah, bolak-balik menatap bulan, menatap wajah Nabi. Terus dia terkejut, demi Allah wajah Rasulullah lebih terang, lebih indah, lebih sedap dipandang dibandingkan bulan purnama di malam 15-nya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan itu, kalau kita tadi dalam Maulid Al-Habsyi fi Syama'il itu, Al-Habib Ali mengatakan habibun yagharul badru min husni wajhihi tahayyaratil albab fi wasfi ma'nahu. Nabi Muhammad adalah sang kekasih. Bulan purnama cemburu dengan keindahan wajah Nabi Muhammad. Orang-orang bingung mau mensifatkan wajah Nabi seperti apa. Kenapa? Sebab huruf dan kata-kata terlalu lemah untuk bisa mensifatkan wajah Nabi Muhammad secara sempurna. Sayyidina Uwais Al-Qarni Sayyidut Tabi'in, beliau bilang kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau bilang, ya Amirul Muminin, ya Umar, ya Ali, kalian kan kenal sama Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, bertahun-tahun dengan Rasulullah, apalagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari bayi bersama Nabi Muhammad. Terus kalian kenal betul dengan Rasulullah hingga kalian cinta kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Uwais Al-Qarni bilang, sesungguhnya yang kalian kenal dari Rasulullah itu tahu apa? Ma'araftuma min Rasulillah illa dhil. Kalian tidak mengenal dari Nabi Muhammad, yang kalian kenal itu hanya baru bayangannya saja, hanya baru bayangannya Nabi Muhammad, belum melihat aslinya. Syekhna Al-Habib Umar beliau bilang bahwasanya tidak ada yang mengaku, ya tidak ada seorang pun, tidak ada siapapun yang mengetahui hakikat Nabi Muhammad yang sebenarnya melainkan Tuhannya Nabi Muhammad, penciptanya Nabi Muhammad. Allah yang paling mengetahui hakikat kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad garanal mahmud isma Muhammadin ma'a ismihi. Allah Ta'ala menggandengkan nama Nabi Muhammad bersama nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam maulid yang dilantunkan kepada kita hingga berbekas dalam hati kita,
Sifatnya Rasulullah, kana khuluquhul Quran, shimatuhul ghufran, yansahu lil insan, yafsahu fil ihsan, ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi, idza dhuyi'a haqqullahi lam yaqum ahadun li ghadabihi, man ra'ahu badihatan habah, wa idza da'ahul miskin ajabah, yaqulul haqqa walau kana murra, wa la yudmiru lil muslimin ghisyan wala dhurra, la yaqulu wala yaf'alu, kata Habib Ali, illa ma'rufa, lahul khuluqus sahl wal lafdhul muhtawi 'ala al ma'na al jazl, idza da'ahu al miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah, wa huwa al abu syafiqur rahim lil yatimi wal armalah, wa lahu ma'a suhulat akhlaqihi al haibatul qawiyyah allati tarta'idu minha fara'izul aqwiya min al bariyah. Rasulullah orang yang tawadhu', penuh kasih sayang, ramah, dipanggil oleh orang miskin, anak kecil, dijawab dengan sigap oleh Nabi Muhammad. Demikian ramah, demikian penyayang, menghormati semua orang, berdiri buat yang tua, yang muda. Bahkan sekali ada orang kafir belum masuk Islam, Adi bin Hatim, buronan dalam daftar pencarian orang atas kejahatan perang beliau. Itu ketika datang ke Madinah, dia mau menyerah. Maka Nabi Muhammad bertanya, siapa ini? Adi bin Hatim. Nabi langsung berdiri menyambut beliau. Diajak ke rumahnya oleh Rasulullah. Di rumahnya Nabi Muhammad dijamu. Masuk ke rumah Rasulullah, nggak ada karpet, nggak ada permadani. Ada satu bangku dudukan, kasur dudukan. Maka Nabi Muhammad menyodorkan bantalan tersebut kepada Adi bin Hatim. Kamu duduk di sini. Dan Rasulullah malah duduk di tanah. Sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang luar biasa, akhlak yang luar biasa, sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh ini orang belum masuk Islam duduk di atas bantalan itu, dan Nabi malah duduk di tanah, sallallahu alaihi wasallam. Baru ngelihat begitu, luntur semua kebencian dari dalam hatinya. Yang ada kekaguman dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak nunggu 5 menit masuk Islam di tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita menyadarkan orang, enggak melulu harus dengan kata-kata, enggak melulu harus dengan dalil. Tapi ulama bilang bahwasanya lisanul hal afsah min lisanil magal. Bahasa tubuh, bahasa keadaan lebih fasih daripada bahasa kata-kata. Lebih ampuh, lebih kuat, lebih tajam bahasa akhlak. Para wali songo datang ke bumi Indonesia, menyebarkan agama Islam di bumi Indonesia ini. Bahasa terkuat mereka bahasa rahmat dan kasih sayang, bahasa cinta. Orang merasakan cinta bukan keluar dari mulutnya wali songo saja, tetapi dari pandangan mata mereka, dari sikap mereka. Kenapa? Mewariskan sifat datuk mereka, Nabi besar Muhammad. Kenapa gerangan dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad, setiap orang yang duduk bersama Rasulullah merasakan Nabi memandang dia dengan penuh cinta, hingga tiap orang yang duduk bersama Nabi Muhammad merasa dirinya paling diperhatikan oleh Nabi, paling disayang oleh Nabi, paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan inilah yang terdapat pada diri wali songo dan para guru-guru kita. Tiap orang yang duduk bersama mereka merasa dirinya paling disayang oleh mereka, merasa dirinya diperhatikan oleh mereka. Radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Apa yang enggak bisa dibalikkan dengan hujjah, dengan kata-kata, maka kembalikan mereka dengan akhlak, dengan budi pekerti yang luhur. Hadal Imam Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain bin Ali bin Abi Talib, beliau dimaki, dicaci orang. Yang mencaci dia, beliau bilang, yang kamu ucapkan tersebut, kalau itu benar, saya beristighfar minta ampun kepada Allah. Kalau itu salah, saya juga beristighfar agar Allah mengampunkan engkau. Kalau benar, saya minta ampun buat saya. Kalau salah, kalau keliru, kalau bohong, saya minta ampun untuk kamu. Begitu kata Imam Ali Zainal Abidin. Terus kamu punya hajat? Itu orang malu, terdiam. Dia buka sorbannya, buka jubahnya, diberikan kepada orang itu. Dilihat uang berapa yang dia bawa, yang dia punya ada 1000 keping perak, 1000 dirham, diberikan kepada orang tersebut. Hingga itu orang
berkata, asyhadu annaka ibna binti Rasulillah. Aku bersaksi kalau kamu memang betul cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesaksian ini bukan setelah mendengar ucapan, tapi kesaksian ini setelah menyaksikan akhlak, setelah menyaksikan budi pekerti, setelah menyaksikan akhlakul karimah radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Subhanallah, sampai disebutkan mereka budi pekerti yang luhur, qaumun kiramus sajaya aynama nazalu yabgal makan ala atharihim atira. Mereka adalah orang-orang yang luhur, yang santun, yang mulia akhlaknya, yang mulia budi pekertinya. Kemanapun, negeri manapun mereka masuk, itu negeri menjadi harum dengan akhlaknya mereka, dengan adabnya mereka, dengan budi pekertinya mereka radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Saudara-saudara sekalian, Majlis Az-Zahir ini ngajak kita kepada akhlaknya mereka, kepada akhlaknya Nabi Muhammad yang dibacakan tiap saat, tiap waktu pengajian. Hendaknya akhlak tersebut membekas pada diri kita. Kita bersikap dengan sikapnya Nabi Muhammad, dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau dibilang Nabi Muhammad la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, tidak berucap, tidak berbuat kecuali hal-hal yang baik, maka kita pun juga ucapkanlah yang baik, berbuatlah yang baik, ucapan yang santun, yang berakhlak, perbuatan yang santun, yang berakhlak, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wali-wali, wali songo yang memenuhi bumi Indonesia ini, dan juga para wali-wali sebelum mereka dan setelah mereka. Di Pekalongan ini Al-Habib Hashim bin Yahya, wal Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas, wal awliya was salihin yang dimakamkan di tempat ini. Subhanallah, tiap orang yang duduk bersama mereka, tiap orang yang melihat wajah mereka langsung teringat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Ngelihat akhlak yang ngingetin mereka kepada Nabi Muhammad. Budi pekertinya mengingatkan mereka tentang budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau mengetahui tentang tawadhu, lihat mereka. Mau belajar tentang zuhud dan wara', lihat mereka. Mau belajar mengkaji tentang sabar dan syukur, lihat kepada mereka. Terpadukan semuanya pada diri mereka. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau ketika ziarah kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ditanya, apa kesan kamu setelah melihat Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Beliau jawab, galab warab, yang saya lihat hanya hati yang di dalamnya enggak ada siapa-siapa kecuali Allah, enggak ada yang lain. Hati di dalamnya enggak ada siapa-siapa kecuali Allah. Kemudian beliau bilang, kesan saya kagum dengan tawadhu'nya, dan saya doa kepada Allah, sa'altullah ayyukrimani bitawadhu'ih. Aku meminta kepada Allah agar Allah memuliakan aku dengan tawadhu' versinya Al-Habib Umar bin Abdurrahman. Sebab emang ada tawadhu' versi yang lain? Ada. Macam-macam versi, apalagi di zaman sekarang ini. Ada versi barat, ada versi timur. Begitu juga hatta dakwah juga berversi. Ada versi barat, ada versi timur, ada versinya Nabi Muhammad. Imam Al-Haddad bilang, fasa'altullaha ayyukrimani bitawadhu'ihi. Aku minta kepada Allah agar memuliakan aku dengan tawadhu'nya, tawadhu' versinya Al-Habib Umar bin Abdurrahman. Tawadhu' yang itu, kenapa? Itu tawadhu' yang bersanad sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi waktu masuk ke kota Mekkah dalam perang Fatah Mekkah, beliau masuk ke sana bukan sambil membusungkan dada ketika menang berkuasa di kota Mekkah. Masuk kota Mekkah sambil menundukkan kepala, sampai hampir-hampir imamahnya beliau bersentuhan, atau janggutnya beliau bersentuhan dengan hewan tunggangan yang beliau tunggangi. Saking menunduknya sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi Muhammad pandangannya lebih banyak ke bawah daripada ke atas. Beliau Nabi Muhammad kalau berjumpa dengan orang, beliau yang terlebih dahulu menyapa mereka, memberi salam kepada mereka, menyapa mereka sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kita keluar dari majelis ini terkoneksi, terhubung dengan Rasulullah, dengan akhlaknya Rasulullah. Bagaimana
Akhlak tersebut kita bawa pulang di dalam rumah kita. Birrul walidain, bakti kepada orang tua, sambung silaturahmi. Tadi kita dengar, kita kalau hadir majelis ini, kita lihat alhamdulillah Indonesia baik-baik saja. Betul, nikmat dari Allah. Kita bisa kumpul sebanyak ini. Mungkin tempat ini nggak pernah sepenuh ini, kecuali ya kalau pengajian ini saat ini alhamdulillah, insya Allah berkelanjutan. Dan di mana tempat insya Allah, tempat-tempat yang semacam ini dipenuhi dengan zikir, dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat dari Allah. Di Indonesia kita mau bikin pengajian bisa dengan tenang, dengan aman, dengan damai. Kita kumpul di sini, nggak ada satupun di antara kita yang saling benci, saling dengki. Semuanya saling cinta, berasa bersaudara dalam habitat kita sendiri. Nikmat dari Allah Ta'ala. Kita kumpul, bikin acara di sini ataupun dimanapun juga, nggak diganggu, nggak dilarang, bahkan difasilitasi, diberikan kelapangan, disupport, turut dihadiri, baik dari pemerintahannya, dari tokoh masyarakatnya, dari warganya. Nikmat dari Allah Ta'ala. Jangan kira kalau hal yang semacam ini mudah atau murah. Ini nikmat yang mahal dari Allah Ta'ala, nggak ditemukan bahkan di negeri-negeri di Timur Tengah sana. Orang mau kumpul macam begini nggak bisa. Irak, negerinya para wali-wali, jangan harap orang bisa kumpul semacam begini dalam keadaan tenang. Tapi mereka itu deg-degan, takut dibom, takut entah apa yang terjadi dalam perkumpulan mereka. Kita bisa kumpul dalam tenang, dalam aman. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga keamanan negeri kita, jaga kedamaian negeri kita. Jangan mau dipancing, jangan mau diprovokasi, jangan mau diadu domba. Ajaran Nabi Muhammad nggak ada yang ngajarkan kepada kita untuk saling bermusuhan. Nggak ada ajaran Nabi Muhammad. Ajarannya Wali Songo nggak ada ngajarin kepada orang untuk bermusuhan. Ajarannya para wali-wali, para ulama nggak ada ngajarin orang untuk bermusuhan. Nabi, ini satu contoh aja, Nabi Muhammad datang ke kota Mekkah, Fatah Mekkah, dalam perang, dalam jihad, memerdekakan kota Mekkah dari penindasan, memberikan kemerdekaan, bukan menjajah, memberikan kemerdekaan kepada kota Mekkah. Beliau saat masuk ke situ dengan pasukan meraih kemenangan, lihat di tepi jalan ada seekor anjing betina baru melahirkan bayi-bayinya, lagi menyusu anjing tersebut kepada si bayi betina, anjing betina ini. Maka itu anjing melihat Nabi dan pasukan masuk, ketakutan, risau, cuma nggak bisa bergerak karena baru melahirkan. Nabi melihat kekhawatiran anjing tersebut, Nabi perintahkan satu sahabat, turun dari kudamu, jaga dekat anjing tersebut, halau sahabat, halau pasukan jangan mendekat, sehingga membuat anjing itu menjadi gusar dan ketakutan. Jihadnya Nabi Muhammad menjaga rasa aman pada seekor anjing, apalagi kepada manusia. Jihadnya Nabi Muhammad memperhatikan faktor keamanan buat anjing, buat hewan, apalagi buat manusia, apalagi buat muslim. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita punya jihad, kita nggak kenal jihad kecuali jihad versi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu jihadnya versi Nabi Muhammad? Diberikan testimoni, kesaksian. Kalau sahabat yang memberikan testimoni, kesaksian akan jihadnya Rasulullah, wajar. Tapi tahu testimoninya dari siapa? Dari orang kafir harbi. Ini orang ketika berpertempur dengan Nabi Muhammad, kelompoknya kalah, kabur. Terus Nabi pulang. Saat Nabi pulang, di tengah jalan beristirahat bersama pasukan, Nabi ambil istirahat di bawah sebuah pohon, agak jauh dari sahabat, lebih privasi. Ini orang yang tadi kabur, yang kalah perang, salah satu dari mereka mengendap-endap ingin membalas atau membunuh Nabi Muhammad. Datang kepada Nabi Muhammad yang lagi tidur, diambil pedangnya Nabi yang tergantung, dihunuskan kepada Nabi Muhammad sampai Nabi terbangun. Terus dia bilang, "Ya Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari pedang ini?" Maka Nabi dengan senyum, dengan yakin, dengan thigah, dengan tawakal tinggi, beliau bilang, yang bisa menyelamatkan saya Allah. Itu orang dengar begitu gemeteran, pedangnya jatuh, diambil pedangnya oleh Nabi Muhammad. Kalau sekarang siapa yang bisa menyelamatkan kamu?
Orang itu berkata, ya Muhammad, kun khaira akhidh, jadilah kamu sebaik-baiknya pemenang. Kamu udah menang, saya kalah, ya jadilah kamu sebaik-baiknya pemenang, saya nyerah. Maka Nabi nanya, atuslim, kamu ada niatan mau masuk Islam? Kalau ada niatan mau masuk Islam, Nabi akan memfasilitasi, akan mementori, akan bantu. Itu orang bilang, la walakinni la ugatilak, saya nggak ada niat mau masuk Islam, tapi sejak saat ini saya janji nggak bakal mengganggu kalian lagi, nggak bakal memerangi kalian. Maka Nabi bilang, pergi, kamu bebas. Dipanggil sahabat, biarkan ini orang pergi, jangan diganggu. Pulang ke kampungnya. Saat pulang ke kampungnya, orang kampung keluarganya khawatir, kita kira kamu mati, terbunuh, kamu hilang, kemana kamu, kenapa telat datangnya? Maka dijawab, dari mana kamu datang? Dia jawab, tahu dari mana saya datang? Jitu min indi khairin nas, saya baru saja datang dari mana? Dari manusia terbaik. Siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dia perangi menyaksikan kebaikan, keindahan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang semacam ini, kebaikan ini bawa ketika kita duduk dengan kawan kita, dengan sahabat kita, kebaikan untuk lingkungan kita, untuk rekan kerja kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Tunjukkan akhlaknya Rasulullah, akhlak orang yang hadir pengajian, akhlak orang yang sholawatan, akhlak orang yang berzikir, yang hadir maulid. Akhlaknya seperti apa? Harus menyerupai, mengikuti, meneladani akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab inna rajul la yasil bi khuluqihi, la yablughu bi khuluqihi ma la yablughuhul ghaim fi qiyamih wala shaim fi siyamih. Seorang mukmin dengan akhlaknya dia bisa mencapai derajat yang nggak bisa dicapai oleh derajat orang yang gemar sholat, yang gemar puasa. Tetapi dia bisa mencapai derajat tersebut dengan akhlak yang luhur. Agrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat denganku besok hari kiamat yang akhlaknya paling bagus. Khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Yang terbaik dari kalian yang paling bagus akhlaknya. Terakhir, waktu kemarin kita di Malaysia bersama Al-Habib Umar, ada satu cerita unik. Al-Habib Umar cerita kepada kita. Apa ceritanya? Beliau bilang, ada satu muslim di Australia. Muslim, dia tinggal di Australia, berjumpa di suatu hari dalam momen yang berbeda, berjumpa dengan orang kafir, dua orang kafir. Satu jumpanya pagi, satu jumpanya siang. Saat jumpa dengan orang kafir yang pertama, ditanya, apa agama kamu? Bilang, agama saya Islam. Itu orang kafir Australia itu dia bilang, Islam itu agama yang bagus, kamu sudah benar, tetap jalankan agama kamu dengan baik, dan jangan kamu gubris apa yang menyebar di media sosial, hal-hal buruk yang memfitnah agama Islam. Senang dia. Nggak lama keluar dari situ, ketemu lagi sama satu orang kafir lain. Dialog, tahu-tahu nanya, apa agama kamu? Dibilang, agama saya Islam. Oh, itu Islam agama teror, dicaci maki agama Islam. Dua-duanya orang kafir, tapi yang bilang ini Islam bagus, yang ini Islam jelek. Diselidiki, kenapa? Nggak taunya orang yang pertama, kesan dia tentang Islam karena dia punya tetangga yang tetangganya baik, berakhlak, menunjukkan akhlak yang Islami yang sebenarnya kepada dia. Adapun orang kedua juga punya tetangga muslim, tapi akhlaknya buruk, gemar mengganggu tetangga, gemar mencaci, sehingga kesan dia tentang Islam menjadi buruk. Nah, kita berikan kesan yang baik, cerminkan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan gara-gara ulah kita Islam yang dimaki. Jangan gara-gara ulah kita Nabi Muhammad yang kena imbasnya, yang dicaci. Jangan gara-gara ulah kita para wali-wali dan salihin yang dimaki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang berakhlak. InsyaAllah tidak kita keluar dari majelis ini melainkan dibaguskan akhlak kita, dibaguskan akhlak keluarga kita, dibaguskan akhlak rakyat kita, negeri kita, bangsa kita, hingga bangsa ini yang memang sejak dahulu bangsa Indonesia, rakyat Indonesia
kultur Indonesia adalah rakyat yang sopan, yang paling santun, yang paling baik di dunia dibandingkan daripada negara-negara lainnya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala berikan berkah insyaallah kepada kita, dan juga Al-Walid Al-Habib Lutfi bin Yahya diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur, senantiasa bisa mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang makin berakhlak dan makin dekat kepada Allah. Dan dengan berkat majlis Az-Zahir ini Allah taala angkat derajat almarhum al-maghfurlah Al-Habib Segaf Ibn Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf, dan Allah taala tempuhkan kita di jalannya mereka para aulia wa salihin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarrugana min ba'di tafarrugan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.